Halo Kepoker, selamat berakhir pekan bersama keluarga dan sahabat tercinta. Selamat datang kembali di Media Kipu Presents, tempat kita mengupas tuntas kisah-kisah yang bikin penasaran dan pastinya inspiratif. Aku, Mr. Kepo. Dan aku, Mrs. Kepo. Mr. Kepo, aku lagi ngebayangin satu hal nih. Kalau kita lagi di titik terendah dalam hidup, bener-bener nggak punya apa-apa, apa yang bakal kita lakuin? Pertanyaan yang berat, Mrs. Kepo. Mungkin sebagian besar dari kita bakal menyerah atau bingung mau mulai dari mana. Tapi hari ini kita punya kisah yang bakal mengubah perspektif itu. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa mimpi bisa dikejar bahkan dari titik nol. Betul banget. Hari ini kita akan bedah habis kisah seorang legenda, yaitu Chris Gardner. Nama ini mungkin terdengar familiar buat para Kepoker, terutama karena film yang sangat fenomenal, The Pursuit of Happiness. Film yang diperankan oleh Will Smith itu memang legendaris, tapi kisah nyata di baliknya jauh lebih powerful. Chris Gardner itu bukan cuma karakter film, dia adalah bukti hidup dari apa yang disebut ketekunan dan semangat pantang menyerah. Mari kita mulai dari awal. Chris Gardner lahir di Milwaukee, Wisconsin pada tahun 1954. Sejak kecil hidupnya jauh dari kata mudah. Dia tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan dan tidak pernah mengenal ayah kandungnya. Tapi ada satu hal yang terus dipegangnya kuat-kuat. Apa itu, Mrs. Kepo? Ibunya, Betty Jean Triplett, selalu bilang kepadanya, "Anakku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Kalimat itu jadi mantra ajaib yang menuntun hidup Chris. Dia percaya bahwa kemiskinan atau kesulitan masa lalu bukanlah takdir, melainkan hanya tantangan yang harus ia lewati. Nah, ini poin pentingnya. Keyakinan dari seorang ibu bisa jadi kekuatan luar biasa. Setelah lulus SMA dan sempat bergabung di Angkatan Laut, Chris pindah ke San Francisco. Awalnya dia tertarik pada bidang medis, tapi takdir punya rencana lain. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria mengendarai ke mobil Ferrari merah yang mewah dan bertanya, "Kerja apa, Bapak?" Pria itu menjawab, "Aku pialang saham." Sejak saat itu, mimpi Chris Gardner berubah total. Dia memantapkan hati untuk menjadi pialang saham. Tapi, perjalanan ini jauh dari kata mulus. Dia harus berpisah dengan istrinya dan jadi orang tua tunggal untuk putranya, Christopher Jr. Dengan gaji yang sangat minim, dia tidak bisa lagi membayar sewa apartemen. Disinilah perjuangan paling berat mendemulai. Bayangkan Kepoker, Chris Gardner dan putranya harus menjadi tunawisma. Mereka terpaksa tidur di tempat penampungan, bahkan di kamar mandi stasiun kereta api. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup dan melindungi putranya. Mr. Kepo, aku nggak bisa bayangin bagaimana perasaan Chris saat itu. Setiap hari harus berjuang untuk makan, mencari tempat tidur, sambil tetap profesional di tempat kerja. Luar biasa, Mr. Kepo. Ini yang membedakan Chris Gardner. Meskipun hidupnya hancur di luar, dia nggak pernah membiarkan kondisi itu meruntuhkan semangatnya di dalam. Dia mendapatkan kesempatan magang tanpa gaji di perusahaan piala saham Dean Witter Reynolds. Magang tanpa gaji saat dia tunawisma? Ya, ini menunjukkan kegigihan yang gak masuk akal. Selama masa magang itu, dia menunjukkan etos kerja yang luar biasa. Dia selalu yang paling awal datang, yang paling terakhir pulang. Dia belajar semua yang dia bisa. Dia menelpon klien sampai tangannya sakit, hanya untuk membuktikan bahwa dia layak. Kisah ini mengajarkan kita tentang investasi pada diri sendiri. Saat kita punya kesempatan, kita harus berikan 100% dari diri kita, tanpa memikirkan bayaran atau kondisi sulit yang sedang kita hadapi. Dan tebak apa yang terjadi, Kepoker? Dari 19 peserta magang, hanya Chris Gardner yang ditawari posisi permanen. Dia berhasil membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi tak kenal lelah selalu akan membuahkan hasil. Karirnya langsung meroket. Pada tahun 1987, dia mendirikan perusahaannya sendiri, Gardner Rich & Co., dan menjadi seorang miliarder.
Kisah hidupnya diabadikan dalam memoir berjudul The Pursuit of Happiness, yang kemudian diadaptasi menjadi film yang kita kenal. Sekarang, Chris Gardner tidak lagi bekerja sebagai pialang saham. Dia memilih jalan lain. Ia menjadi seorang motivator, penulis, dan filantropis. Ia berkeliling dunia berbagi kisah hidupnya untuk menginspirasi orang lain. Dia juga aktif dalam kegiatan amal untuk membantu tunawisma dan menentang kekerasan terhadap perempuan. Jadi, dia tidak cuma sukses untuk dirinya sendiri, tapi juga menggunakan kesuksesannya untuk membantu orang lain yang berada di posisi yang sama seperti dirinya dulu. Kisah Chris Gardner adalah pengingat yang sangat kuat K-Poker. Hidup ini penuh tantangan. Ada kalanya kita merasa jatuh, tidak berdaya, dan ingin menyerah. Tapi ingatlah bahwa kemiskinan itu bukanlah takdir, melainkan kondisi yang bisa diubah. Yang terpenting bukanlah seberapa keras kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit. Dengan tekad, kerja keras, dan keyakinan bahwa kita bisa melakukan apapun, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk kita raih. Jadi, K-Poker, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Chris Gardner? Jangan pernah meremehkan kekuatan mimpi, dan jangan pernah berhenti berjuang, tidak peduli berapa berat rintangan di mata. Apalagi di era sekarang yang serba mudah, kita sering lupa bahwa perjuangan itu adalah bagian penting dari proses. Jangan mudah menyerah, teruslah berusaha, karena jalan menuju happiness itu memang perlu diperjuangkan. Betul sekali. Kami harap kisah ini bisa memberikan energi positif dan semangat baru untuk kalian semua. Jangan lupa, kisah-kisah inspiratif lainnya akan selalu kami hadirkan di Media Kipu Presents. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami supaya kalian gak ketinggalan episode seru berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, K-Poker. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.